tipis sekali deretannya antara riya dan ikhlas. Mari saya katakan bahwasanya ada tingkatan ikhlas, ada ikhlasun abidin, ada ikhlasun muhibbin, ada ikhlasun arifin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah ingkang kula hormati, saya melanjutkan bab yang kemarin saya terangkan dalam kitab Tadbirul Ghafilin, di mana di dalamnya ada satu hadis yang sanadnya jadi Uqbal bin Muslim dari Samir al-As al-Haqi. Beliau mengatakan bahwasannya ada pada saat masuk di kota Madinah itu banyak masyarakat Madinah itu kumpul rame-rame ngerubungi, dikerubungi sampai Samir al-As al-Bahiniki tanglet. Ono apa iku, ono apa? Sapa sing kok kerubuni iku? Ditangleti ngoten. Akhirnya salah satu di antaranya orang yang kerubuni matur bahwasanya yang dikerubungi itu adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Akhirnya Samir al-As niku mendekat dumateng Abu Hurairah, menanyakan ono apa. Kemudian Abu Hurairah matur dumateng Samir al-As al-Bahri, dinio kula namelaken bahasa dinio tak ceritani aku langsung bertemu dengan Rasulullah karena wong liya waktu niku. Ngoten Samir niku mendekat dumateng Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah niku menarik nafas dengan nafas tarian yang berat karena mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah niku mendekat. Sampai di depannya Abu Hurairah niku pingsan. Abu Hurairah niku pingsan. Setelah pingsan sadar muka ini dibesut. Malu diusap, dirisi berkeringat, badhe cerita malih pingsan lagi. Setelah pingsan sadar badhe cerita malih niku pingsan malih. Kemudian yang ketiga kalinya pingsan lagi, diusap pingsan malih. Kemudian pingsan ini kira didangu. Setelah bangun mengusap mukanya yang beringat, lalu beliau bercerita.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, zaman dulu itu kalau sahabat-sahabat itu mendengar sabda Rasulullah yang sekiranya berat, dalam arti mengandung sesuatu amalan yang sangat berat, kejadian yang berat itu betul-betul kalau tidak bisa menangis. Ini saya pernah baca yang demikian. Dan kejadian yang semacam ini pada waktu 2004 saya itu haji. Pas haji itu banyak juga dari kaum Arab sana waktu di Mekah. Itu ada syekhnya yang berikan ceramah. Nah, syekhnya itu sudah disiapin dengan kursi. Syekhnya duduk memberikan ceramah, jadi murid-muridnya ada di sekitar ini ngelumpuk, dijaga muter. Itu kalau sudah seperti Pak Bang Uji mungkin di depan pernah kejadian itu, yang pernah haji barangkali mendengarkan. Kalau syekhnya ceramah mengenai masalah siksa apa yang ada, menangis itu sebagian. Menangis. Bahkan dijaga jangan sampai ada orang-orang kalau mau masuk di dalam lingkaran itu dikatakan haram, 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 keluar, dijaga. Mendengar masalah siksa-siksa, masalah nangis itu diresapi betul. Nah, ini juga begitu nantinya. Berbeda dengan yang ada sekarang. Kalau mungkin di Nganjuk, kalau yang ceramah itu walaupun masalah siksa neraka, setelah itu ya guyonan. Maka saya pernah bersamaan dengan seorang kiai mengatakan begini waktu itu di Nganjuk. Gimana, Bel? Iya, saya di sini itu apalagi di Jawa Timur mendengar kiai itu kalau bahasa Surabaya itu celelean. Jadi guyonan, guyung-guyuan. Walaupun toh mendengar masalah itu adalah masalah siksaan, masalah itu tetap tertawa. Itu beliau cerita demikian. Dan ini Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah tabaraka wa ta'ala idza kana yaumil qiyamah. Besok iku menungso niki kalian Allah akan apa? Allah akan menghukum di antara semua makhluk. Fakulu ummatin jasiyati, pada waktu niku hamba-hamba itu duduk berlutut ke anu sing wani ndangak kasane, tunduk kabeh. Kados menawa di dalam kiamat ini. Fa awwalu man yud'a bihi rajulun qad jama'al Qur'an. Yaiku wong-wong sing pertama niku sing ngerti masalah Al-Qur'an. Ini gimana? Yang kedua, wa qutila fi sabilillah, wong sing melok perang terus mati wonten perang sabilillah niku. Kemudian yang ketiga, warajulun kasirun malin, wong sing sugih. Wong sing sugih. Orang ini didulukan, nantinya akan ditanya. Niki jenengan sendiri sudah banyak barangkali mendengar hal ini. Ditangleti niku. Wa yaqulullah ta'ala liqori akon. Wong sing ahli Quran ditakut alam u'allimuka ma anzaltu ala rusuli. Tangleti
ditanggoni masalah Al-Quran kok apa no sing tak turno lewat nabimu iku dijawab kali wong sing ahli Quran niku ngerti enggak balah ya Allah nggih qala madza alimtu fiha alimtu kula pelajari nek pantun kula bajari niku bengine nek siang niki kula kuntu aku lubi ana laili wan nahar nek bengi kula pelajari nek isu nek siang benjing saya amalkan ngoten wau fayaqulullah Allah tahu walaupun itu dicatat kalian malaikat wingi niku kula matur dalam catat malaikat tapi Allah tahu apa yang ada di dalam hatinya apa yang dilakukan oleh yang ahli qiraat niku mau kata Allah dusta bohong bahkan fayaqulul malaikatu kadzab malaikat melok-melok dan bohong tahu dan iki satu jadi angan-angan kita kadang-kadang tidak terasa kalau dimasuki syaitan supaya kita berbuat riak pinter maca Quran model dia enak seakan-akan yang mendengarkan itu ben sapa iki ngomong ngrungokno iki sapa suarane kok enak ngajine kok enak iki khataman Quran ngene speaker iki itu perasaan saja yang demikian itu barangkali perasaannya supaya didengar orang yang mendengarkan itu seneng dan takut sapa sing enak-enak maca ini Masya Allah sangat tipis sekali benang antara keikhlasan dengan keriaan ini wow koyok bengi kula pelajari Al-Quran siang saya amalkan hati-hati merentahkan babakan masalah amal tapi gak tahu amal merentahkan masalah sodako tapi gak tahu sodako merentahkan masalah supaya jamaah tapi gak tahu jamaah males jamaah ini yang khawatirkan sing kakean ngomong no arep iki kita gak iso nglakoni ini kita mlakuku teman-teman muga-muga mawon antar ambulane Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ditanya lagi adalah orang yang perang fisabilillah sampai mati ditangleti kalian Allah kamu bener awakmu nggih saya perang gugur dalam peperangan saya membela agama demi kepentingan agama dijawab oleh Allah bohong dusta bahkan malaikat malah ngomong dusta kamu bukan itu keinginan kamu supaya apa dinyatakan kamu gagah kuat karena ada berani ada di situ letaknya. Saya katakan tadi antara ikhlas dan riya ini dekat sekali. Riya selalu mengiting yang dibantu oleh syaitannya sehingga memunculkan riya yang menonjol di pada keikhlasannya. Makanya saya pernah ngomong riya tipis pada saat kita teman kita atau mungkin di Purmas ada meninggal dunia. Datang dengan alasan rasanya aku gak pantes ngisi koncoku gak ngelayat gak enak gak pantes tapi bukan ada dorongan itu perintah rasanya gak pantes gak ngelayat apalagi sampai di depan itu ngetok-ngetoknya kepada keluarganya kalau kita itu ngelayat
Padahal melayat yang ada melayat itu diperintahkan oleh Rasulullah. Tipis sekali deretannya antara riya dan ikhlas. Baru saya katakan bahwasanya ada tingkatan ikhlas, ada ikhlasun abidin, ada ikhlasun muhibbin, ada ikhlasun arifin. Kalau ikhlasun abidin ini masih ada ingin dipuji orang. Kalau memangnya ikhlasun muhibbin masih ada merasa bangga di dalam dirinya, ada kemampuan untuk ibadah ini. Tapi ikhlasun arifin ini adalah yang betul-betul ikhlas di bawah ikhlas. Kalau panjenengan mungkin pernah meludah, nggak akan tahu nggak di ludahku, mungkin ikhlas jadi dibuang. Jadi tahu. Kemudian apa? Dipanggil orang kaya, ditanya untuk apa kekayaan kamu itu? Iya, menyampaikan bahwasannya kekayaan saya membantu sanak keluarga yang miskin, yang tidak punya siapa kesyuta kok. Allah tahu itu bohong, dusta. Malaikat menyatakan dusta. Tahu bukan itu. Tapi kamu ada keinginan supaya dikatakan kalau diri kamu adalah sebagai orang yang dermawan. Tahu semua. Inilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Awalnya memang kita itu ikhlas, setan itu pinter, dibiarkan ikhlas semuanya. Tapi beberapa tahun mungkin terjadilah karena disentuh permasalahan ikhlas itu dikalahkan dengan riak karena diundat-undat. Ini ngelebihan zaman biyen awak mesti duit di utang aku. Pada saat itu ditangani dengan cara yang ikhlas. Tapi setelah lama ada suatu masalah nuntut iling biyen awakmu tak utangi zaman sakmono kerepotan keluarga mlebu sakit. Saiki lah udah tundat ini. Hilang itu. Jemaah yang dimuliakan Allah, boleh bertepuk dada karena dalam arti saya bisa. Dirinya dikatakan saya bisa, yang mampu. Khawatir itu masuk di dalam ikhlasun muhibbin. Tepuk dada. Bahwanya yang sering kita semua ini yang jelas kekurangan bahan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bahan untuk menghadap Allah. Inilah suatu catatan zikrullah. Malaikat itu keliling dengan sayapnya mencari orang-orang apa yang ahli zikir, mencari jamaah yang zikir. Panjenengan habis berzikir, doa untuk keluarganya almarhum. Insya Allah mudah-mudahan sedikit ini juga dicatat oleh Allah. Kan ditanya majelis zikir ini ke malaikat, ditanya oleh Allah, bagaimana seandainya saya tunjukkan pahalanya orang yang kumpul-kumpul berzikir kepada Allah, bagaimana? Kata malaikat, wah senang yang luar biasa ya, katakan ya Allah. Ya. Apa mereka tahu? Mereka belum tahu ya. Tapi sama Allah dirahasiakan. Insya Allah kita bersama-sama zikir di majelis ini, di dalam rumah Allah ini akan catat dan dicatat. Mudah-mudahan besok dipertemukan di akhirat amal-amal yang baik dengan ikhlas. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli salatan takulitan walidin shifa wa hajatin wa tadfa'una kulla mihnan wa bala. Allahumma alin basyara khabirun bi hajatin syamiun basyarun fi kulli bismin jam'an tasyarat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alim wa syawabun bi hajatin syamiun basyarun fi kulli bismin jam'an tasbih rahmatika. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfirna dunubana wa tib qulubina wa ajirna minasyaiton. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma
na'udzu bika minal hammi wal khazani wa na'udzu bika minal azri wal kasal wa na'udzu bika min minal azri wal buhl wa na'udzu min ghalabati rijal. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'an wa amalan salihan wa taqabbalan shifaan badinan. Allahumma inna nas'aluka jannah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma aksina akibatana fi umuri kulliha wa ajirna dari Allah. Allahumma aksina akibatana fi umuri kulliha. Allahumma inna nas'aluka lisanan dakiran wa qalban syakiran wa badanan syabiran wa zawdun fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma walidin khamsyur ajina ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa amalan salihan tarnam bi rahmatika ibadika sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.